Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak? Semoga masih sehat dan selalu sehat dan tetap semangat. Baik anak-anakku yang berbahagia, untuk hari ini materinya masih melanjutkan materi jual beli yang kemarin sudah kita bahas. Untuk kali ini ada submateri dari jual beli, yaitu jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang. Oke, kita belajar bersama-sama. Yang pertama, jual beli yang diperbolehkan. Jual beli yang diperbolehkan itu seperti apa? Yaitu kegiatan jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dengan kata lain, telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Nah, ini yang perlu digarisbawahi anak-anak. Jual beli yang diperbolehkan itu adalah yang memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Contohnya, jual beli itu harus ada apa? Rukunnya apa saja? Umpamanya rukunnya harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada barang yang diperjualbelikan, ada alat untuk membayar barang yang diperjualbelikan, dan yang terakhir ada ijab qabul. Nah, ini berarti itu jual beli yang diperbolehkan. Tetapi kalau ada sebuah perjanjian jual beli, ada penjual, ada pembeli, tapi barangnya tidak ada, maka jual beli itu dikatakan tidak sah. Atau dengan kata lain, ada penjual, ada pembeli, ada barang, tetapi penjual dan pembelinya itu masih anak-anak yang di bawah umur atau belum balik. Penjualnya umur 5 tahun, pembelinya umur 3 tahun. Nah, ini tidak sah jual belinya. Maka seperti yang Pak Amir tadi sebutkan, jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang memenuhi syarat atau rukun jual beli. Selanjutnya, jual beli yang dilarang. Kalau tadi yang diperbolehkan, yang dilarang adalah jual beli tersebut dilarang oleh syariat Islam, karena jual beli tersebut menimbulkan kerugian bagi penjual atau pembelinya serta mengganggu ketentraman orang lain. Jadi prinsip jual beli itu saling menguntungkan, pembeli ya untung, penjual ya untung. Tetapi kalau ada salah satu pihak yang dirugikan, maka itu masuk kategori jual beli yang dilarang. Terus kemudian macam-macam jual beli terlarang. Yang pertama itu jual beli sah tapi terlarang. Nah, ini perhatikan anak-anak. Jual beli tersebut sah, rukunnya ya dipenuhi, tetapi kenapa itu terlarang? Karena jual beli yang dilakukan itu pada waktu sholat Jumat. Jadi ketika sholat Jumat berlangsung ada transaksi jual beli, maka jual beli itu sah, tapi itu terlarang. Karena ini bertentangan dengan firman Allah dalam surat Al-Jum'at ayat 9. Ya, maka sebaiknya para pelaku pasar ketika hari Jumat, umpamanya di sini ada pasar Klewer, kalau mungkin usahanya Bapak Ibu, anak-anakku sekalian itu ada yang di pasar, seyogyanya atau anjurannya sebelum sholat Jumat itu tokonya ditutup, ya, pergi sholat Jumat. Kemudian setelah sholat Jumat boleh silahkan untuk melakukan transaksi jual beli, tetapi dalam waktu berlangsungnya sholat Jumat dilarang untuk melakukan jual beli. Kemudian yang kedua atau yang B, jual beli yang tidak sah dan dilarang karena kurang syarat atau rukunnya, seperti yang Pak Amir sampaikan di depan tadi.
Nah, ini berkaitan dengan jual beli dengan sistem ijon. Nah, sistem ijon itu maksudnya bagaimana? Maksudnya barang yang dijual masih belum diketahui hasilnya. Contohnya membeli buah-buahan yang belum matang yang hasilnya akan merugikan si pembeli. Contoh mungkin ada yang bertamu ke rumah, kemudian melihat di rumahmu ada pohon mangga, itu berbuah lebat, dan itu kondisinya masih muda semuanya, baru kecil-kecil, tapi sudah ada yang mau membeli, ya itu tidak boleh. Itu namanya sistem ijon. Itu yang dirugikan siapa? Yang dirugikan pembelinya, karena itu masih samar, tidak tahu nanti kalau sudah waktunya panen, kan belum tentu semua buah yang ada di pohon itu masak semua. Mungkin ada yang diambil orang, atau mungkin ada yang dimakan hewan, atau itu jatuh kena angin dan lain sebagainya. Maka itu tidak diperkenankan dalam jual beli. Maka harus ditunggu dulu sampai buah itu matang, baru itu ada perhitungan jual beli. Kemudian yang terakhir, barang yang haram diperjualbelikan, ya. Ini yang pertama, barang yang haram zatnya, misalnya minuman keras dan narkotika. Nah, ini jelas, karena ketika ini diperjualbelikan pasti ini menimbulkan madorot, ya, entah itu penjualnya atau pembelinya. Yang pasti pembelinya akan menimbulkan madorot bagi tubuhnya, karena ini merusak tubuh. Kemudian yang kedua, tidak diperkenankan atau haram membeli barang dari hasil curian. Umpamanya ada orang yang menemui kamu, saya punya sepeda bagus, harganya berapa? 500.000. Kamu dapat dari mana? Dari saya nyuri. Nah, itu jelas tidak boleh, ya. Kemudian yang ketiga, barang yang tergolong najis, ya, mungkin mohon maaf membeli makanan yang jelas makanannya itu kategorinya najis, seperti anjing, babi, katak, ya, itu jelas itu karena menimbulkan madorot untuk tubuh kita, maka itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu tanaman berupa buah yang belum waktunya dipetik, seperti yang Pak Amir sampaikan tadi, yaitu jual beli dengan sistem ijon. Itu tidak boleh karena merugikan pembelinya. Oke, anak-anak paham semua? Ya, Pak Amir harapkan kalian semuanya paham dan dimengerti. Insya Allah yang sedikit ini manfaat dan barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.